Kita lanjutkan ke soal pembahasan nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut ini, ada 6 poin. Pertanyaannya, dalam membuat peta, beberapa syarat yang harus dipenuhi agar peta yang dihasilkan mempunyai kesamaan dengan permukaan bumi. Persyaratan tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, persyaratan dari peta, ketika kita membuat peta, maka objek yang dipetakan itu harus sama dengan keadaan yang sebenarnya di bumi. Namanya saja peta itu gambaran permukaan bumi yang dituangkan ke dalam bidang datar, yaitu kertas. Maka bagaimana bentuk yang kita gambarkan harus sama dengan kenyataannya di permukaan bumi. Maka syarat peta yang baik itu harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama ekuivalen, yang kedua equidistant, dan yang ketiga ada come from. Nah, ekuivalen itu adalah luas bidang pada peta harus sebanding dengan luas aslinya di alam. Nah, yang kedua itu ada equidistant. Equidistant, jarak pada peta harus sebanding dengan jarak asli di alam. Nah, equidistant kita juga menggunakan skala. Agar jarak pada peta tadi sebanding dengan yang ada di permukaan bumi, maka kita butuh yang namanya skala. Jadi fungsi skala ini dia memperkecil dan memperbesar ukuran pada peta. Yang ketiga ada conform. Conform itu adalah bentuk di peta harus sesuai dengan bentuk aslinya di alam. Maka jawaban untuk nomor 28 adalah 2, 4, dan 6. Pilihan jawaban yang C. Kita ke soal nomor 29. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada 6 poin. Pertanyaan soal, pernyataan yang sesuai menggambarkan karakteristik dari data raster adalah. Nah, data raster itu merupakan data dari penginderaan jauh, ada data berupa raster dan ada data vektor. Nah, data raster adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk piksel atau gambar elemen. Karakteristik dari peta raster yang pertama itu ada tersusun atas piktur elemen. Yang poin 1, tersusun atas titik garis dan poligon itu merupakan karakteristik dari data vektor, maka yang A sama yang B itu salah karena karakteristik data vektor. Nah, gambar tidak pecah bila diperbesar ini juga salah karena data raster semakin di zoom semakin pecah gambarnya. Maka poin yang nomor 4 itu cocok untuk karakteristik data raster. Selanjutnya, data mudah didaur ulang dan diperbarui juga tidak. Yang kelima, data mudah didaur ulang dan diperbarui. Itu bukan merupakan karakteristik dari data raster, karena yang betul dari karakteristik data raster itu adalah data mudah dimanipulasi melalui fungsi matematika, bukan mudah didaur ulang ataupun diperbarui. Maka yang 5 salah, maka yang betul adalah 2, 4, dan 6. Nah, warna-warna gradual ini merupakan warna tingkatan. Contoh misalkan ketika kita menggambarkan hutan, maka kita gunakan warna hijau seperti itu. Itu merupakan warna gradual, warna tingkatan. Kita ke soal yang nomor 30. Pada tahun 2021, Desa Salawu memiliki penduduk wanita berusia 20-30 tahun sebanyak 5.000 jiwa. Kemudian di desa tersebut terdapat jumlah kelahiran hidup dari kelompok wanita berusia 20-30 tahun sebanyak 150 jiwa. Dengan demikian, tingkat kelahiran bayi menurut umur di Desa Salawu adalah. Nah, berarti kita disuruh menghitung tingkat kelahiran bayi berdasarkan usia wanita subur pada suatu daerah atau wilayah. Nah, untuk menghitung angka kelahiran atau fertilitas, kita menggunakan rumus ASVR. Nah, ASVR itu singkatan dari X Specific Fertility Rate. Untuk banyaknya kelahiran setiap 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu antara 15 sampai 49 tahun. ASVR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Maka karena datanya di sini sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja ke rumus ASVR. Rumus ASVR, LS per WS dikali 1000. LS itu bayi yang dilahirkan wanita umur tertentu, dan WS itu jumlah wanita pada umur tertentu atau pada pertengahan tahun. Nah, LS-nya itu 150,
dan WS-nya itu 5.000 dikalikan dengan 1.150 per 5.000 dikali 1.000 sama dengan 30. Kita ke soal yang nomor 31. Bentuk pemekaran kota atau bentuk bertambah luasnya wilayah kota secara fisik dikenal dengan bentuk pemekaran kota atau bentuk bertambah luasnya wilayah kota secara fisik dikenal dengan urban sprawl. Nah, urban sprawl itu dilatar belakangi atau disebabkan oleh kegiatan urbanisasi. Nah, urban itu berarti urbanisasi, di mana penduduk dari suatu desa pindah ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sehingga ketika masyarakat yang dari desa datang ke kota, maka mereka bakalan tinggal di pinggiran-pinggiran kota. Oleh sebab itu, lama-kelamaan kota akan bertambah besar. Nah, sehingga dampak negatif dari urban sprawl ini adalah merusak tata ruang kota. Kita ke nomor soal 32, soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Yang kita daerah yang sangat subur, tempat dimulainya proses seleksi benih, dan tempat pertanian dengan integrasi pertama tanaman pangan dan pemeliharaan hewan terjadi disebut. Nah, untuk jawaban nomor 32 adalah, Bulan Sabit Subur itu adalah nama daerah yang diberikan oleh seorang arkeolog dari Universitas Chicago, yang mana daerah kawasan Bulan Sabit ini daerahnya sempit berbentuk bulan sabit, yang mana daerah itu daerah yang subur. Nah, tepatnya daerah ini adalah daerah Mesopotamiya, daerah-daerah yang terdapat di kawasan Timur Tengah. Di sepanjang Sungai Nil, daerah tersebut sudah banyak mendirikan cabang-cabang usaha di berbagai negara lain. Maka dia disebut sebagai negara multinasional. Soal nomor 34. Penginderaan jauh menghasilkan data yang ringkas tentang lingkungan yang berkenaan dengan bumi. Salah satu aplikasi yang nyata dari pemanfaatan hasil penginderaan jauh dalam bidang kependudukan adalah memetakan distribusi spasial kependudukan. Artinya kita dapat memetakan tempat tinggal, pemukiman. Adanya penginderaan dari jarak jauh membantu kita untuk memudahkan dalam hal pemetaan. Bisa pemetaan kependudukan, bisa memetakan bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, itulah manfaat atau dampak positif dari penginderaan jarak jauh. Artinya kita tidak perlu datang ke suatu tempat untuk mengambil data, cukup dengan melakukan penginderaan jauh menggunakan alat. Nah, salah satu contoh dari penginderaan jauh alat yang digunakan sekarang ini kita sebut dengan drone. Nah, drone itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk penginderaan jauh. Soal nomor 35. Basis data didefinisikan sebagai suatu kumpulan file yang memiliki kaitan antara file satu dengan file lain, hingga membentuk satu bangunan data yang hasil akhirnya akan menginformasikan sesuatu seperti wilayah, organisasi, perusahaan, instansi, dan dalam batasan tertentu. Elemen data yang membantu mewakili suatu identitas disebut adalah rekor atau tabel. Nah, rekor atau tabel itu berarti kita mencatat, mengumpulkan, merekam data. Terakhir sudah pembahasan soal KSM Geografi tahun 2021 untuk tingkat kota. Semoga anak-anak didik kami yang akan berlomba besok, kami doakan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap fokus, tetap semangat. Jika ada soal yang tidak bisa dijawab, jangan jadikan beban. Kalau mental kita sudah kena, maka kita bakalan kewalahan untuk menjawab soal-soal, sekalipun soal itu mudah. Jadi solusi dari saya, jika soalnya tidak bisa dijawab atau tidak pernah dipelajari, skip saja untuk soal selanjutnya. Nanti ketika sudah pasti jawaban kita berapa yang betul, barulah soal-soal tadi dipikirkan ulang lagi apa jawaban yang tepat. Jika tidak tahu sama sekali, silakan ditinggalkan agar tidak terjadi pengurangan nilai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.